Tiga mohel Yahudi di Belgia menghadapi tuntutan pidana karena diduga melakukan sunat ritual Yahudi secara ilegal. Selama ribuan tahun, mohel telah berperan penting dalam melaksanakan Brit Milah pada hari ke-8 setelah kelahiran seorang anak laki-laki. Namun, Belgia yang telah mengalami peningkatan antisemitisme memiliki undang-undang yang mewajibkan semua sunat dilakukan oleh dokter berlisensi. Dan tahun lalu, polisi Ainsworth melakukan beberapa penangkapan setelah sebuah penggerebekan. Bergabung bersama kami sekarang dari Brussels adalah Avi Tale, Direktur Pusat Komunitas Yahudi Eropa di Brussels. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini, sayangnya dalam situasi seperti ini. Hai, halo Amelia, senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak. Tentu. Jadi, jelaskan. Saya tahu ini telah menjadi sumber penderitaan dan intimidasi yang terus-menerus terhadap komunitas Yahudi di negara Anda. Jelaskan perasaan yang membuat putus asa dan bagaimana orang-orang menghadapi hal ini. Ya, jadi kehidupan Yahudi itu sudah menjadi bagian alami dari Eropa. Dan Brit Milah telah menjadi bagian dari kehidupan Yahudi selama ribuan tahun di Eropa. Komunitas Yahudi Belgia adalah komunitas yang luar biasa, yang berkontribusi pada masyarakat di semua bidang kehidupan. Komunitas Yahudi Antwerpen itu adalah komunitas Yahudi yang berkembang pesat. Dan saya pikir ini adalah krisis penentu, karena mengkriminalisasi praktik Yahudi seperti itu, yang merupakan inti dari kehidupan Yahudi, banyak dari kami bertanya-tanya, apakah masih ada masa depan bagi komunitas Yahudi di Belgia? Wow. Itu sangat mengecilkan hati. Kamu tahu kapan undang-undang ini mulai berlaku? Maksudku, kamu tahu di Amerika Serikat ya, orang-orang melakukan sunat di rumah sakit setelah kelahiran. Tapi sekali lagi, mohel adalah profesional berlisensi dalam tradisi Yahudi untuk melakukan ini. Ini memang pekerjaan mereka. Bukan hanya pekerjaan mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang paling terampil untuk melakukannya di tradisi ini. Dan sekarang kasusnya mungkin akan menghasilkan sesuatu. Jika mereka dikriminalisasi, jelas itu akan menjadi keputusan yang sangat negatif dari sistem peradilan di Belgia. Tapi di saat yang sama, Anda menyebutkan kata mengecilkan hati. Tapi saya juga ingin membawa unsur penyemangat bagi komunitas Yahudi. Karena setiap tantangan yang dihadapi komunitas Yahudi selama 2000 tahun telah membuat kami semakin kuat. Tantangan justru memperkuat komunitas Yahudi. Dan alih-alih berpikir bahwa kita mungkin harus pergi, pesan saya hari ini justru sebaliknya. Ini adalah kesempatan bagi komunitas Yahudi untuk menciptakan dialog, memperjelas, memperkuat kehidupan Yahudi, dan benar-benar berdiri tegak serta menatap masalah itu secara langsung. Orang Yahudi tidak lagi menundukkan kepala. Dan kami berkomitmen untuk memperkuat kehidupan Yahudi di Belgia dan untuk masa depan yang kuat di sini. Apakah Anda merasa punya harapan? Maksud saya, apakah pihak berwenang benar-benar terbuka untuk duduk bersama dan berdialog? Sekali lagi, seperti yang kita tahu, orang Yahudi telah berada di Belgia selama ratusan tahun. Menjadi bagian yang sangat penting secara historis. Anda tahu, dari perekonomian di Antwerpen dan Brussels. Apakah ada keterbukaan untuk duduk bersama dan membicarakannya? Jadi perwakilan komunitas Yahudi di Antwerpen dan di Brussels, mereka bekerja sama dengan pihak berwenang dan saya berharap akan ada dialog yang baik. Saya sendiri secara pribadi tidak terlibat dalam hal itu, tetapi saya telah mendiskusikan hal ini minggu lalu dengan para pemimpin komunitas Yahudi dan mendengarkan pendapat mereka. Saya berharap, saya pikir komunitas Yahudi harus kuat. Kita perlu melihat antisemitisme saat ini bersifat global. Karena sifat komunikasi, masalah yang sama juga bisa ditemukan di Belgia. Dulu kita berpikir bahwa London dan Britania Raya itu aman, tapi sekarang kita lihat kenyataannya seperti apa. Dan seterusnya, masalah yang sama bisa ditemukan di seluruh dunia. Jadi, jawaban untuk antisemitisme global ini adalah ketangguhan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
Menurut saya, inilah satu-satunya jawabannya. Kenapa? Karena kita perlu bahagia, kita perlu tangguh, dan kita perlu berpikiran jernih hari ini lebih dari sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Dan karena itu, kita perlu memiliki komunitas Yahudi yang siap menghadapi tantangan dan siap bekerja sama dengan mayoritas masyarakat. Karena izinkan saya mengatakan, perasaan saya adalah bahwa mayoritas masyarakat sudah muak dengan permusuhan terhadap orang lain. Dan Anda tahu, Amerika Serikat turun tangan, jelas. Israel juga menyebut ini sebagai noda memalukan bagi Belgia. Saya membayangkan setidaknya ada beberapa dukungan, tidak mengejutkan, dukungan dari Israel. Tapi dari Amerika Serikat, apakah mereka melakukan sesuatu untuk campur tangan dan berbicara kepada orang yang tepat dan mengatakan, hey, kita harus menyelesaikan masalah ini. Atau kalian akan kehilangan komunitas Yahudi dan pada akhirnya ekonomi akan terdampak jika itu terjadi. Lihat, saya melihat bahwa ini menciptakan beberapa ketegangan diplomatik. Saya bukan seorang diplomat, tapi di saat yang sama, saya senang bahwa beberapa orang mulai angkat bicara, seperti Duta Besar White. Jadi komitmen saya di sini sebagai seorang pemimpin di komunitas Yahudi adalah memastikan bahwa kita tidak mengorbankan kegembiraan dan kejernihan komunitas Yahudi di altar ketidaktahuan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Pesan kita harus tentang ketahanan, tentang kekuatan, dan kehidupan Yahudi kita akan terus berkembang. Inilah yang harus kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas optimisme Anda yang terus-menerus. Itu memang memberi kita semua harapan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak agar komunitas dapat terus berkembang di negara tercinta Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak.